Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak didik Ibu? Ibu harap kalian sehat semua dan perkenalkan nama Ibu Titin Safira. Hari ini adalah pertemuan pertama dengan Ibu dan kali ini Ibu akan menjelaskan materi lambang unsur. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas di sini yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, tata nama senyawa sederhana dan persamaan reaksi, dan mengintegrasikan penulisan lambang unsur dan rumus kimia dengan persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu menuliskan lambang unsur, menentukan lambang unsur logam dan non-logam, dan menentukan nama Latin dan Indonesia unsur logam dan non-logam. Pertemuan kali ini kita akan membahas lambang unsur. Jadi Ibu ingin tahu siapa anak-anak didik Ibu di sini yang tahu apa itu lambang unsur. Jadi sebelum mengetahui apa itu lambang unsur, kita harus mengetahui dulu apa itu lambang. Lambang di sini artinya adalah simbol, yang mana simbol ini akan digunakan dalam penulisan nama unsur. Kemudian kita harus mengetahui juga apa itu unsur. Di sini siapa anak didik Ibu yang tahu apa arti unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh di sini yang Ibu gunakan di dalam PowerPoint Ibu di sini adalah emas, besi, dan aluminium. Mengapa Ibu menggunakan unsur ini dalam contoh Ibu? Karena unsur-unsur ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari dan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah tabel periodik unsur-unsur kimia, yang mana ada sebanyak 118 unsur telah diidentifikasikan. Di antaranya itu ada 94 yang terjadi secara alami di bumi, dan sisanya itu 24 merupakan unsur sintetis. Nah, bisa anak-anak lihat semua. Di sini ada golongan 1A sampai golongan 8A merupakan unsur. Unsur yang akan kita bahas atau lambang-lambang unsur di sini dari golongan 1A sampai 8A. Dan ada beberapa unsur yang sudah banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat berdekatan sekali dengan kehidupan kita. Yang sudah Ibu jelaskan tadi seperti emas, besi, dan aluminium. Dan tahukah kalian pada tahun 1813 John Joseph Berzelius mengusulkan pemberian lambang berupa huruf untuk masing-masing unsur. Jadi pada tahun tersebut Bapak ini mengusulkan pemberian lambang harus berupa huruf dari masing-masing unsur. Jadi unsur-unsur yang ada di tabel periodik unsur ini merupakan unsur-unsur yang telah diberi nama oleh Bapak John Joseph Berzelius ini yang berupa huruf sebagai simbolnya. Nah, kemudian pada slide selanjutnya di sini kita membahas aturan dalam menuliskan lambang unsur. Jadi dalam menulis lambang unsur itu mempunyai aturan juga ya, supaya memudahkan kita untuk mengetahui apa itu lambang-lambang unsur dan apa-apa saja lambang-lambang unsur yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, aturan penulisannya yaitu nama unsur yang digunakan diambil dari bahasa Latin. Kemudian yang kedua, jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus digunakan huruf kapital. Misalnya oksigen dilambangkan dengan huruf O kapital, kemudian hidrogen dilambangkan dengan huruf kapital H, dan karbon dilambangkan dengan huruf kapital C. Begitu juga bagi unsur-unsur yang memiliki lambangnya dengan satu huruf. Kemudian nomor 3, jika suatu unsur dilambangkan lebih dari satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Misalnya itu Seng. Jadi Seng di sini dia menggunakan lambang unsurnya itu Zn, yang mana Z itu merupakan lambang unsur yang pertama, jadi digunakan huruf kapital. Yang kemudian huruf berikutnya itu huruf kecil, makanya N dibuat huruf kecil. Kemudian contoh selanjutnya itu emas. Emas yaitu AU, yang mana A itu lambang huruf yang kapital dibuat dengan huruf kapital A besar, kemudian U itu huruf kecil. Kemudian tembaga juga seperti itu, CU.
Kemudian kobalt juga dilambangkan dengan CO, bukan CO ya, yang huruf besar, C dengan O huruf kapital. CO huruf kapital ini bukan lambang unsur, tetapi lambang senyawa dari karbon monoksida yang tersusun dari unsur karbon C dan oksigen O. Nah, selanjutnya yaitu menentukan lambang unsur logam dan non-logam. Jadi di sini Ibu berikan kalian beberapa gambar supaya memudahkan kalian untuk membedakan mana unsur logam dan mana unsur non-logam. Jadi gambar pertama ini merupakan gambar belerang yang mana simbolnya itu S, merupakan unsur non-logam. Kemudian emas yang mana simbolnya itu AU, merupakan unsur logam. Kemudian gambar yang ketiga yaitu fosfor, simbolnya itu P, yang mana dia merupakan unsur non-logam. Dan gambar keempat yang ada kaleng 2 ini merupakan aluminium, simbolnya yaitu Al, merupakan unsur logam. Dan gambar kelima yang merupakan gambar natrium yang mana simbolnya Na, merupakan unsur non-logam. Dan yang terakhir yaitu gambar besi. Gambar besi nama simbolnya itu Fe, merupakan unsur logam. Nah, anak-anak didik Ibu di sini sudah bisa membedakan belum yang mana unsur logam dan yang mana unsur non-logam? Jadi unsur-unsur logam dan non-logam ini banyak sekali ya kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali seperti besi, aluminium, emas. Penulisan penamaan lambang unsur. Jadi dalam penulisan penamaan lambang unsur ini juga mempunyai tata caranya, yang mana yaitu bahasa Latin digunakan sebagai nama unsur dan unsur dalam tabel periodik. Karena bahasa Latin ini merupakan bahasa ilmiah di Eropa pada abad ke-19 Masehi, saat mulai dilakukan periodisasi dan penggolongan terhadap unsur di alam. Contoh yang Ibu ambil di sini yaitu Fe, yang mana lambang unsur besi adalah Fe, tidak menggunakan huruf B karena nama besi dalam bahasa Latin adalah ferrum, sehingga simbolnya adalah Fe. Jadi itulah penulisan penamaan lambang unsur. Bukan berarti besi itu dilambangkan hurufnya dengan menggunakan huruf B, kan seperti itu ya anak-anak Ibu, tetapi dia menggunakan nama Latin yaitu ferrum, sehingga disingkatkan yaitu Fe. Kemudian menentukan nama Latin dan Indonesia unsur non-logam dan logam. Di sini ada tabel unsur logam. Yang pertama itu nama Indonesianya aluminium, nama Latinnya aluminium, lambang unsurnya Al yang diambil dari nama Latin, huruf awal nama Latin Al. Kemudian yang kedua itu barium, nama Indonesianya barium, nama Latinnya barium, dan lambang unsurnya Ba. Dan yang ketiga nama Indonesianya besi, nama Latinnya ferrum, lambang unsurnya Fe. Jadi lambang unsur ini diambil dari nama Latin itu ferrum, jadi lambang unsurnya Fe. Kemudian yang keempat nama Indonesianya emas, nama Latinnya aurum, dan lambang unsurnya Au. Kemudian begitupun seperti kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, dan natrium. Penulisannya sama, lambang unsurnya diambil dari nama Latin huruf awalnya. Begitupun pada penentuan nama Latin dan Indonesia unsur non-logam. Seperti nama Indonesia belerang, nama Latinnya sulfur, lambang unsurnya itu S. Kemudian yang kedua itu bromin, nama Indonesianya, nama Latinnya bromium, lambang unsurnya Br. Dan yang ketiga itu nama Indonesianya fluorin, nama Latinnya fluorin, dan lambang unsurnya itu F. Dan begitu seterusnya pada nama Indonesia fosforus, helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, dan seterusnya. Kita langsung ke contoh soalnya ya, supaya anak-anak Ibu mudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi contoh soal yang sini Ibu ambil yaitu tuliskan lambang dari unsur natrium, nikel, dan neon. Nah, cara penyelesaiannya itu sudah Ibu jelaskan tadi kan, cara penulisannya yaitu sesuai aturan penulisan lambang unsur, yaitu huruf pertama
huruf kapital dan huruf berikutnya huruf kecil, maka lambang dari unsur natrium adalah Na. Kemudian nikel adalah Ni. Kemudian neon adalah Ne. Jadi huruf pertama itu ditulis dengan huruf kapital dan huruf berikutnya itu huruf kecil. Begitulah aturan penulisan lambang unsur. Bisa dimengerti anak-anak ibu? Kalau sudah dimengerti, silakan kerjakan tugas yang ibu kirimkan nanti di Google Form, ibu kirimkan di WhatsApp. Oke? Mungkin hanya itu saja yang bisa ibu dapat jelaskan pada pertemuan kita kali ini atau hari ini. Terlebih terkurang ibu mohon maaf dan ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.